Strike! Wih, Kiki, strike Ki! Wih, mantap. Waduh, lumayan Ki. Lawan dia. Kekuatan tenaga ikan cukup lumayan memberikan perlawanan. Meskipun saya sudah mengantisipasinya, namun perlawanan ikan tetap tidak mudah untuk ditaklukkan. Tentu saja, saya tidak mau melepaskan peluang yang sudah hadir di depan mata. Ikan apa ini? Seekor ikan toman penghuni danau akhirnya berhasil saya paksa menyerah dan naik ke perahu. Wih, waduh, gede nih. Mantap. Waduh. Luar biasa tarikannya ini, teman. Ini dia nih, toman tebat rasa punya. Wih, warnanya cantik sekali. Dia lebih ke unguan seperti ini. Saya penasaran kira-kira beratnya berapa? 4,2 kilo. Wah, bener lah nih, powernya luar biasa, tarikannya keren. Powerful banget. Mancing Mania Strike Back, mantap. Ikan toman merupakan salah satu ikan predator paling agresif di wilayah air tawar. Habitatnya berada di perairan tenang dengan vegetasi yang lebat. Sebagai predator, ikan toman memiliki pertumbuhan yang tergolong cepat. Ikan berkepala ular ini memasuki fase dewasa ketika berumur 12 bulan. Ikan ini masih banyak dijumpai di wilayah Belitung. Salah satunya adalah kawasan lahan basah Purba Tebat Rasau yang telah diakui menjadi UNESCO Global Geopark. Nama Tebat Rasau berasal dari banyaknya tumbuhan rasau yang tumbuh subur di area ini. Strike Back Mania, Tebat Rasau ini adalah salah satu spot yang paling potensial untuk memancing ikan-ikan predator air tawar. Dan sekarang saya ditemani sama Ki Supar, karena beliau yang tahu spot-spot potensial yang ada di sini. Mancing Mania Strike Back, mantap! Waktu pagi menjadi momen yang tepat untuk menjelajahi spot-spot mancing di Tebat Rasau karena biasanya agresivitas ikan predator masih berada di titik puncaknya. Jadi Tebat Rasau ini luas banget dan sejauh mata mandang itu seperti pulau-pulau kecil tapi terdiri dari pohon-pohon rasau ya Ki ya? Iya. Terus juga ada pohon-pohon apa itu Ki? Kurun. Pohon kurun ya, jadi dia seperti semacam alang-alang dia. Memiliki luas lebih dari 8.000 hektar, danau ini menjadi rumah bagi sekitar 132 jenis ikan. Melihat kondisi spot yang masih sangat terjaga, saya pun cukup yakin bakal menaklukkan ikan-ikan monster penghuni Danau Purba ini. Nah, ini dia nih, umpan yang saya pakai jenis soft lure seperti ini. Jadi dia jenis top water. Nah, actionnya dia akan ada percikan-percikan air dan suara yang agak sedikit bising. Nah, jadi akan menarik perhatian dari ikan-ikan predator. Ikan toman memiliki insting bertahan hidup dan berburu yang kuat. Mereka sangat menyukai ketenangan. Itu sebabnya jika ada suara berisik atau pergerakan di daerah teritorialnya, maka dia tak segan-segan untuk langsung menyerang dan menyambarnya. Saya harus jeli dalam menyusuri setiap spot alam liar di Tebat Rasau. Strike! Sebuah sambaran kuat kembali saya dapatkan. Saya pun yakin ikan tomanlah yang melahap umpan. Sebagai top predator, tentu toman tidak akan menyerah begitu saja. Dia akan terus memberontak supaya bisa terlepas dari mata kail yang tertancap di rahangnya. Akhirnya, sang predator berhasil saya jinakan dan menambah jumlah ikan yang saya dapatkan kali ini. Dapat toman. Mantap banget. Aduh, nih. Jadi, kalau untuk jenis ikan toman ini yang menjadi top predatornya, tapi untuk di habitatnya dia bukan jadi puncak rantai makanannya karena di sini masih ada buayanya. Nah, tuh. Dia ganas banget. Punya struktur gigi yang tajam sekali. Jadi biasanya sekali gigitan pun mangsanya bisa langsung
putus dia badannya karena saking tajamnya dia punya gigi. Nah, mancing mana strike back? Mantap! Wuh! Fish on! Umpan saya kembali jatuh di area teritorial sang predator. Spot liar Tebat Rasau memang sangat menjanjikan strike back mania. Saya pun berhasil merasakan setiap sensasi tarikan tenaga ikan. Adu tarik tenaga membuat saya harus bisa memaksanya mendekat sebelum ikan kembali ke sarangnya. Meski ukurannya tak sebesar yang sebelumnya, tapi adrenalin dalam adu kekuatan dengan Toman cukup terpacu. Mantap! Mancing mania strike back! Mantap! Keseruan adu tarik melawan keganasan ikan Toman membuat waktu berlalu begitu cepat. Sinar matahari yang mulai terik membuat suhu air meningkat. Kondisi ini membuat ikan Toman lebih suka bersembunyi dan menurunkan agresivitasnya. Saya pun memutuskan untuk istirahat sebentar dan mencari tempat untuk berteduh. Memancing di alam terbuka selalu menjadi kegiatan yang menyenangkan. Spot yang masih alami dengan keterbatasan fasilitas membuat saya harus memiliki persiapan tambahan. Seperti peribahasa, sedia payung sebelum hujan. Saya pun sudah berjaga-jaga untuk semua hal yang diperlukan ketika berada di alam terbuka. Flysheet bisa saya manfaatkan sebagai atap untuk melindungi diri dari teriknya sinar matahari. Ini berhubung matahari lagi terik-teriknya, jadi kita memutuskan buat istirahat dulu ya Ki ya. Biar tubuh kita staminanya tetap terjaga. Dan juga jangan lupa kita tetap harus minum air putih yang banyak, biar badan kita tetap terjaga dari dehidrasi. Ki, Aki istirahat dulu aja di sini Aki. Saya mau coba land base-an di sana, kayaknya lumayan teduh di sana Ki. Oke Ki. Mudah-mudahan ada ikan yang hilaf dan menyambar umpan saya. Ya Mas, mau kemana nih Bang? Mau nerok, Mas. Mau? Nerok. Oh, nerok itu ikan. apa Bang? Nombak ikan kita, Mas. Berburu ikan. Boleh nggak saya ikut Bang? Boleh, Mas. Boleh ya? Oke, Boleh. yaudah Bang. Tempatnya di mana? Di sana, Bang. Oh yaudah yuk langsung aja kita ke sana ya. Strike back mania, mengikuti kearifan lokal masyarakat setempat selalu menjadi cerita yang menarik untuk diikuti. Saya selalu penasaran dengan cara tangkap ikan secara tradisional yang unik-unik. Jadi sekarang kita sedang melakukan ritual pembacaan doa sebelum nanti kita melakukan nirok. Itu fungsinya untuk keselamatan, terhindar dari bahaya, dan juga hasilnya melimpah. Kegiatan berdoa ini dipimpin oleh pemimpin nirok atau disebut ketuak. Dua ketukan menandakan doa selesai dan memiliki arti untuk mendekatkan binatang yang berinsang. Tadi sambil mukul-mukul air, itu jadi pertanda kalau ritualnya udah selesai dan kita siap buat berangkat. Tradisi ini biasa dilakukan masyarakat desa yang memiliki sungai dan rawa-rawa secara turun-temurun. Sebuah cara pencarian ikan yang menggambarkan keterampilan, pengetahuan tentang lingkungan perairan, serta nilai-nilai kerjasama. Nah, nirok ini adalah teknik untuk menangkap ikan secara tradisional yang masih sangat terjaga di sini, di Belitung, terutama di Belitung Timur. Jadi alat tombak ini namanya tirok. Dia terbuat dari kayu ulin seperti ini. Nah, panjangnya itu sekitar 3 meter. Biasanya menyesuaikan dengan spotnya, tapi yang saya pakai ini 3 meter. Nah, di ujungnya pakai besi yang diruncingkan seperti ini.
Tombak ini dibuat khusus untuk menikam ikan yang hidup di perairan dangkal. Ada Mas. Depan Mas. Oh, mati itu. Wih, sampai Setelah beberapa kali mencoba tikaman, Ada ikan. Getris akhirnya berhasil mendapatkan sesuatu. Bang, Mas. Ikan apa nih, Bang? Ini ikan tupok, Mas. Dapat ikan tupo. Sampai nyelam-nyelam luar biasa. Nah, karena tirok ini memang di ujungnya dia nggak ada ruitnya. Nah, jadi ketika dapat ikan harus diselamin ya, Bang ya. Biar nggak lepas ikannya. Mantap. Ikan tupo atau akrab disebut kihung memang senang mendiami tepian danau atau sungai yang tenang dan teduh. Tangkapan pertama yang menjanjikan. Semoga saya dan yang lainnya juga segera mendapatkan keberuntungan seperti Getris. Saya yang masih awam dengan kegiatan nirok hanya bermodalkan pengetahuan tentang habitat ikan dan insting untuk melemparkan tiroknya. Nirok atau nombak ikan sebenarnya sama dengan memancing ikan. Tak ada yang mengetahui atau dapat memastikan peluang masing-masing. Percobaan demi percobaan menombak terus saya lakukan. Dan Ada, Kek? Ada. Aduh. Dapat, Kek? Ada nih. Lumayan gede ya. Ketika kita nombak dan ada ikannya, biasanya ditandai dengan ujungnya tuh bergetar karena ikannya berontak. Nah, ini saya dapat nih. Ikan betutu. Kalau di sini namanya apa, Bang? Ikan mentutu. Mentutu kalau di sini. puas rasanya berhasil mendapatkan ikan dengan cara tradisional yang baru saya kenal. Sebuah pengalaman yang tak ternilai harganya. Andi pun tak mau ketinggalan. Dia terus berusaha keras untuk mendapatkan hasil tangkapan. Ada getar, ada getar. Ada tanda nih, ada tanda-tanda. Dia bahkan cukup berani masuk ke lokasi yang dalamnya hampir setinggi badannya. Wih, dapat. Satu. Mantap. Nih, jadi serunya kita nombak gini, kalau dapat di spot yang airnya dalam, kita harus nyelam nih. Iya, biar ada sensasinya. Nah, itu tuh serunya, sensasinya di situ. Iya. Usaha memang tidak mengkhianati hasil. Seekor ikan gabus menjadi hasil tangkapan Andi. Mantap! Meskipun yang lain sudah dapat, tapi kakek sebagai ketua tetap tenang memegang tiroknya sambil mengincar lokasi tempat ikan berdiam diri. Disinilah pengalamannya sebagai senior tidak bisa dibohongi. Sebuah hujaman tirok tepat mengenai sasaran. Ketua dapat. Wih, ketua dapat nih. Mantap. Nih, ketua kita memang luar biasa. Langsung dapat tomat segini gede. Mantap ya, Pak. Tomat ini. Coba aku lihat. Wah. Memang senior kita harus sungkem dulu, biar bisa dapat yang gede juga. Tas dulu, Kek. Oke. Mancing one strike back. Mantap. Inilah salah satu kearifan dalam nirok. Ketika semua sudah mendapatkan hasil, kegiatan langsung dihentikan. Dengan begini, ikan-ikan penghuni Tebat Rasau tidak akan diambil secara berlebihan, sehingga keberadaannya di alam liar tetap terjaga. Ikan-ikan yang kita dapat, ini mau kita asap atau orang sini menyebutnya salai. Nah, ini adalah teknik untuk pengawetan makanan secara tradisional dan dia bisa bertahan hingga 1 minggu lamanya. Salai atau teknik pengasapan menjadi salah satu cara untuk menikmati sensasi rasa smoky daging ikan.
Teknik pengasapan bisa membuka pori-pori pada daging ikan sehingga kadar air bisa cepat menguap akibat suhu panas dari perapian. Pengasapan juga membantu mengurangi kadar air dan mencegah pertumbuhan bakteri yang menyebabkan makanan lebih tahan lama. Oke, ikannya udah kita susun semua. Nah, ini nanti tinggal nunggu sampai kering ya. Makin kering, makin baik nanti. Cara memasak ini bukan hanya sebuah teknik, tetapi juga bagian tradisi budaya yang sudah berlangsung secara turun-menurun. Ini ikannya udah mulai matang. Nah, tandanya dia airnya udah berkurang ya, Ki ya. Dan teknik pengasapan ini dia punya keunggulan. Nah, keunggulannya dia akan matang secara merata seperti ini. Tuh. Bahkan sampai dalam-dalamnya pun juga kering ya, Ki. Ikan asap memiliki aroma serta rasa yang khas dan unik. Pengasapan bisa membuat tekstur permukaan daging ikan terasa renyah, namun tetap empuk dan padat di bagian dalamnya. Wah, ini aroma smoky-nya benar-benar kuat banget. Daging ikannya juga fresh, seger, dan ada rasa manis-manisnya gitu kayak ya. Tadi ada sedikit tambahan garam, tapi nggak merusak cita rasa asli dari daging kehung ini. Dan ini juga bisa bertahan lama ya, kayak ya. Jadi cocok buat bekal nanti pergi mancing. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike Back Mania, Pulau Belitung terkenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Hamparan pantai pasir putih yang eksotis dengan gugusan bebatuan raksasa yang unik. Keindahannya tersebut selaras dengan potensi lautnya yang menjadi rumah bagi ikan-ikan predator karang. Saya bersama para pemancing dari Pulau Belitung akan menargetkan ikan kue gerong atau GT penghuni perairan Bumi Serumpun Sebalai ini. Strike Back Mania, saat ini saya berada di salah satu ikon yang terkenal di Pulau Belitung. Tentunya saya kesini bukan tanpa alasan, tapi mau cari spot-spot mancing terbaik yang ada di Pulau Belitung. Mancing Mania Strike Back, mantap! Meskipun memiliki kedalaman rata-rata tak lebih dari 50 meter, namun berbagai jenis ikan predator karang ada di sini. Lokasi yang sangat ideal bagi pemancing yang ingin menikmati sensasi tarikan ikan-ikan predator penghuni karang dangkal. Spot ketapang memiliki kedalaman rata-rata 20 meter sehingga sangat cocok untuk merasakan sensasi strike ikan dengan teknik popping. Splash atau percikan air, serta suara di permukaan air akan memicu ikan predator untuk menghajar umpan. Fish on! Perlawanan tenaga ikan saya rasakan cukup kuat, membuat saya harus bergeser ke tempat yang nyaman untuk melakukan perlawanan. Saya tak boleh mengalah untuk yang satu ini. Keyakinan saya cukup kuat bahwa ikan yang saya hadapi berukuran cukup besar. Setelah melakoni duel yang cukup lama, wujud ikan yang menyambar umpan saya mulai terlihat. Seekor queenfish atau ikan talang-talang berhasil saya naikkan ke kapal. Babon punya. Luar biasa sensasi strike ikan talang-talang sebesar ini. Waduh, tarikannya hampir sama seperti GT. Saya biasanya mancing talang-talang di daerah Semarang sampai Jepara itu paling 2 kilo, 3 kilo, tapi di sini nih kurang lebih 8 kg ada ini. Luar biasa tarikannya di saya sampai nafasnya tersendat-sendat saking senengnya dapat ikan talang-talang segede ini.
Keren. Mancing strike back. Mantap. Woo! Yeah! Ikan talang-talang terkenal sebagai salah satu ikan perenang cepat. Dia mampu berakselerasi hingga 60 km per jam hanya dalam waktu 10 detik. Jadi wajar jika sensasi kekuatan tarikan ikan ini mampu menghadirkan adrenalin bagi para pemancing. Menarik popper dengan hentakan kuat dengan tempo stabil membuat Aldo berhasil mendapatkan sambaran pertama. Strike! Woo! Tarikan kuat tenaga ikan benar-benar harus diantisipasi dengan sigap agar ikan tidak menarik tali pancing ke arah terumbu karang. Aldo! Strike apa nih, Jo? Strike apa ini? Pengalaman Aldo pun berbicara. Kurang dari 5 menit, seekor ikan predator penghuni terumbu karang berhasil dipaksanya menyerah. Naiknya seekor ikan GT menandakan kalau spot kami kali ini sudah tepat. Sebagai seekor ikan predator, keberadaan ikan GT atau kue dalam satu ekosistem menandakan kalau rantai makanan di bawah sana masih terjaga. Sehat banget karena tadi cuman kena satu hook doang juga di bagian bibir bawah, makanya masih bisa kita rilis biar lebih besar lagi nanti kita biar bisa rasakan sensasi strike lebih gede ya. Benar. Nah, oke. Mancing mania strike back. Mantap! Cari lagi. Kondisi alam akhir-akhir ini memang sulit untuk ditebak. Biasanya hujan akan turun secara sporadis di satu wilayah, kemudian berhenti secara tiba-tiba. Baru kita main popping paling 5 menit langsung disambut sama hujan yang deras banget ini. Aduh, jadi kita terpaksa berhenti dulu istirahat. Meskipun tidak ada petir, tapi kami memutuskan untuk istirahat sejenak karena lantai kapal juga bisa menjadi lebih licin. Benar dugaan saya, tidak sampai 1 jam, langit kembali cerah. Kami pun lanjut memancing lagi. Strike back mania, biasanya setelah hujan kondisi perairannya menjadi lebih bagus karena agresivitas ikan akan semakin galak. Fish on! Ini balasan untukmu, Bang Dian! Kecil kali itu, Bang. Ini balasannya, Bang Dian! Karakter perlawanan ikan yang cukup ngotot dan kuat meyakinkan Nandus bahwa seekor predator karanglah yang dihadapinya. Perjuangan Nandus pun akhirnya berhasil mendapatkan baby GT. Ya, kena perut lagi. Aduh, kena perut ya. Tuh, lihat ya. Kayak gini, Pak. Kayaknya nggak usah dihitung. Jangan kelihatan ini. Oke. Sebagai salah satu predator karang yang teritorial, biasanya GT seukuran ini masih hidup secara bergerombol. Baik, mata. Bermain di barisan depan kapal, Bembeng juga mendapatkan sambaran. Fish on! Strike. Woo! Oh, apa tuh? Cendro. Strike cendro. Strike! Tak mau kalah dari saya, Bembeng langsung bersemangat dan berusaha sekuat tenaga untuk menaikkan ikan. Oke, mantap nih, bank strike. Strike cendro tadi udah kelihatan ikannya. Wih. Mantap nih, dapat ikan cendro. Kalau di sini namanya tudak, Bang ya? Tudak. Jadi memang habitatnya dia berada di atas karang dan biasanya nyamber ikan-ikan yang lagi kumpul di situ. Mantap. Penting mana strike back? Mantap. Oke, Bang, cari lagi, Bang. Strike! Ternyata Nandus nih, strike. Mantap. Dari bagian tengah kapal, giliran Nandus yang mendapatkan sambaran. Lagi banyak banget cendronya. Ini persaingannya ketat nih, lagi banyak ikan, seru ini. Barusan Beng dapat, sekarang giliran Nandus. Mantap. Aduh! Tarikan yang kuat dari tenaga ikan tak membuat Nandus gentar untuk menaikkannya.
Mancing mania strike back. Mantap. Memiliki tubuh yang panjang dan ramping dengan moncong yang memanjang mirip tombak, membuat ikan cendro menjadi salah satu ikan perenang cepat dan lincah di permukaan air. Diam-diam menghanyutkan, itulah pepatah yang tepat buat Aldo. Ekspresi wajahnya langsung sumringah begitu mendapat sambaran ikan. Strike! Aldo akhirnya berhasil memenangkan adu tarik tenaga melawan ikan. Awas dong. Bang. Ke bawah tuh. Aduh, di bawah muter. Di bawah muter dia. Diamond Travely merupakan salah satu penghuni tetap perairan Karang Dangkal. Keberadaannya tersebar luas di wilayah perairan tropis seluruh dunia. Hidup di kedalaman kurang dari 100 meter, menjadikan ikan ini sebagai salah satu predator utama bagi ikan-ikan kecil dan krustasi yang hidup di terumbu karang. Senyumnya langsung lebar, Aldo. Mana? Di sini dong, tuh. Oke. Dapat ebek. Kira-kira berapa kilo ini? Kira-kira 2 kilo lebih lah ini. Oh, lebih 3 kiloan lah 3 kayaknya. kiloan lah. Berbeda dengan ikan GT yang pertumbuhannya lambat, kue ebek ini memiliki pertumbuhan relatif cepat dengan siklus reproduksi lebih cepat. Jadi seekor Diamond Travely ini masih bisa kami bawa untuk dikonsumsi. Mantap. Mancing mania strike back. Mantap. Hujan yang sempat mengguyur spot ternyata membuat kondisi angin berubah. Hembusan angin jadi lebih kencang sehingga membuat gelombang semakin kuat. Kami pun sepakat untuk menghentikan agenda memancing hari ini. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Pas banget saya lagi di Belitung, saya mau masak olahan tradisional khas Belitung, namanya gangan. Gangan adalah makanan berkuah dengan bahan utama ikan. Makanan khas Pulau Belitung ini identik dengan kuah kuningnya. Cara membuatnya pun cukup mudah karena mengandalkan bumbu rempah yang kerap kita temui di dapur. Jika semua bumbu dan ikan sudah tercampur dan dimasak, kami hanya perlu menunggu sekitar 15 menit sampai olahan gangan benar-benar bisa untuk disantap. Semuanya ya. Main berdiri aja. Udah nggak sabar, udah lapar banget. Oke, yuk. Langsung aja, udah nggak pada sabar nih. Ikan ebek memiliki banyak manfaat yang bagus untuk tubuh. Kandungan vitamin B12 dan B13 yang dimilikinya bagus untuk sistem metabolisme tubuh dan saraf. Enak banget nih, kuahnya seger banget. Perpaduan yang pas juga dengan pedesnya, nggak terlalu pedas. Dan juga ada cita rasa dari nanasnya nih yang bikin kuahnya jadi makin seger. Dan juga daging dari Diamond Travely ini cocok banget dimasak kuah seperti ini, kuah gangan. Karena dia memiliki tekstur yang padat tapi lembut di mulut. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike Back Mania, nelayan perairan Belitung Timur memang masyhur dengan kegiatan perikanan. Salah satu hasil tangkapan nelayan di sini yang memiliki nilai komoditas tinggi adalah rajungan. Saya menyempatkan diri untuk ikut nelayan rajungan memanen hasil bubunya. Buat narik bubu ternyata berat juga loh ini. Kayak lagi narik ikan, Bang. Wah, ada isinya, Bang. Mantap. Wih, banyak, Bang. Wih, besar pula ini. Banyak ini, Bang. Coba ada berapa, Bang? 1, 2, 3, 4, 5. Wih, 6 ekor, Bang. Mantap, tas dulu. Oke. Wih, mantap nih Strike Back Mania. Sekarang saya berada di Desa Batu Hitam, Belitung Timur. Dan saya sedang mengikuti proses nelayan setempat buat mencari rajungan menggunakan bubu seperti ini. Habitat rajungan berada di perairan dangkal yang berpasir.
Untuk mendapatkannya, nelayan tak perlu pergi melaut selama berjam-jam, karena Belitung juga memiliki lokasi perairan berpasir yang cukup dekat. Biasanya nelayan di sini ada 2 kali nebar dan 2 kali panen juga. Nah seperti ini pagi hari ini adalah bubu yang udah ditebar kemarin sore. Dan nanti setelah panen kita nebar lagi ya bang ya, baru nanti sore dipanen lagi. Nah ini ada sini ya bang. Oke. Nah. Waktu pengambilan bubu merupakan hal penting. Pagi hari menjadi waktu yang ideal untuk bubu diangkat, karena rajungan aktif mencari makan di malam hari. Selain menggunakan bubu, nelayan di sini juga sudah menggunakan GPS sebagai alat bantu penanda lokasi peletakan bubu. Nano selalu menyimpan arah serta koordinat letak pemasangan bubu pada GPS-nya. Hal ini sangat berguna supaya para nelayan tidak salah mengambil bubu miliknya masing-masing. Ini dari jauh udah kelihatan ada. Wih, tapi bolong bang. Bolong. Wah, ini rajungan ya? Oh. Dari ciri fisiknya, ini udah ketahuan kalau rajungan ini berjenis kelamin betina. Karena beda banget, kalau yang jantan biasanya berwarna biru dan putih. Lebih terang bang ya. Kalau yang betina kayak gini warnanya, hijau. Hijau ke kuning-kuningan. Oke bang. Ada jenis rajungan yang tidak boleh ditangkap, yaitu betina yang sedang bertelur. Tujuannya untuk menjaga populasi sehingga nelayan tetap bisa memanennya dalam waktu jangka panjang.